agar mata kita tetap sehat, penglihatannya tetap jelas, kita harus periksa mata secara berkala. Ketika kita melakukan pemeriksaan mata, kita bisa sebagai early warning Pepi. Oke. Gitu, identifikasi dan supaya upaya pencegahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zolaris, terima kasih ya sudah klik video ini dan bertemu lagi dengan saya Fevi beserta Bapak Muhammad Farid Nugraha dalam acara Ruang RO. Nah, Teh Fevi udah periksa mata atau belum nih? Udah dong. Jadi kebetulan kalau Fevi itu kurang lebih 3 bulan yang lalu udah periksa mata nih Pak. Kebetulan tiap mau ganti kacamata itu langsung periksa mata. Oke, good, bagus sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang pemeriksaan mata secara berkala nih Pak, ada yang mau Pepi tanya ini. Sebenarnya kalau misalnya periksa mata secara berkala itu, kenapa sih Pak kita harus melakukan itu? Gitu. Oke, terima kasih ya Teh Fevi. Iya Pak. Nah, Sobat Solaris, pentingnya kita melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Nah, kita mulai dengan definisi mata dulu ya. Mata adalah salah satu dari panca indera. Betul ya Teh Fevi ya? Betul. Nah, fungsinya apa? Untuk melihat sebagai sumber informasi. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, atau sekarang di zaman digital ya Fevi ya, itu banyak sekali kita melihat informasi melalui mata kita. Betul. Nah, makanya agar mata kita tetap sehat, penglihatannya tetap jelas, kita harus periksa mata secara berkala. Nah, berarti itu dia alasan kenapa kita harus periksa mata secara berkala ya. Betul sekali. Nah, untuk tujuannya sendiri apa sih Pak kita tuh harus memeriksakan mata kita secara berkala? Oke, nah tujuannya apa? Yang pasti yang pertama gitu kayak terlepas dari usia kita berapa, kondisi fisiknya seperti apa, ketika kita melakukan pemeriksaan mata, kita bisa sebagai early warning Pepi. Oke. Gitu, identifikasi dan supaya upaya pencegahan. Jangan sampai ketika kita mau periksa dalam kondisi mata yang sudah tidak baik-baik aja. Nah, makanya buat Sobat Solaris semuanya, pastikan sebelum mengalami sesuatu yang terjadi pada mata kita, alangkah baiknya kita melakukan tindakan preventif dengan pemeriksaan mata. Seperti itu, Teh Fevi. Oke. Nah, untuk waktunya sendiri nih Pak, kapan dan berapa lama sih kita tuh harus melakukan pemeriksaan mata secara berkala? Oke. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan refraksi ya bagi teman-teman yang sudah mengalami miopia, astigmat, hipermetropia, atau teman-teman yang sudah mengalami presbiopia. Kapan sih waktu yang ideal untuk kita melakukan pemeriksaan mata? Nah, ini berdasarkan usia Teh Fevi. Gitu. Jadi dari usia balita, bayi di bawah 5 tahun ya. Oh, berarti udah bisa berarti. Betul, sudah bisa gitu. Pada prinsipnya, bayi di bawah 5 tahun sudah kita bisa periksa matanya. Minimal 1 kali ketika rentang usia 1 sampai 5 tahun. Oke. Yang kedua, anak-anak yang memasuki usia sekolah. Berarti kan usia 6 tahun, 7 tahun ya Teh Fevi ya. Sampai ketika dia lulus SMA, berarti berapa tahun ya? Kurang lebih 17 tahun 17 atau 18 tahun ya. Betul. Nah, ketika usia belajar atau usia remaja seperti itu, disarankan untuk periksa mata setiap 6 bulan sekali Teh Fevi. Oke, berarti lebih singkat ya. Betul, gitu. Jadi frekuensinya lebih sering nih, setahun bisa 2 kali. Kenapa seperti itu? Karena pada usia tersebut bukan kita ya, saya mah udah lewat. Enggak masih muda Pak, masih muda ya, aman ya. Nah, pada usia tersebut masih dalam masa pertumbuhan Teh Fevi. Termasuk pertumbuhan dari bola matanya. Jadi ada kalanya nih kita sering menemukan kasus ya Teh Fevi ya. Usia 6 tahun tiba-tiba ketika periksa pertama udah minus 6. Betul. Sering terjadi tuh di optik itu. Tapi ketika usia 10 tahun turun tuh Teh Fevi. Jadi minus 2, minus 1. Tapi ketika periksa lagi usia 14 tahun naik lagi jadi minus 6 lagi. Nah, itu diiringi dengan pertumbuhan dari bola mata kita, lensa kita, dan kebiasaan sehari-harinya. Oke, berarti naiknya juga cepat, turunnya juga bisa kemungkinan lebih cepat juga. Betul, gitu. Nah, tapi naik turunnya ini dipengaruhi oleh 2 faktor Teh Fevi. Wah, apa tuh Pak? Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Yang kedua adalah kebiasaan. Jadi kalau misalkan ibu bapaknya
yang sudah mengalami miopia atau hipermetrop kemungkinan akan diturunkan ke anaknya juga karena faktor anatomi dan fisiologi si mata. Yang kedua karena faktor kebiasaan, terutama ketika kebiasaan melihat dekat. Nah, ketika kita melihat dekat, akomodasi itu kan bertambah ya TVP ya. Betul. Karena kita kebiasaan melihat dekat sehingga melihat jauhnya buram, dan itu salah satu faktor yang menyebabkan kelainan refraksi yaitu miopia. Apabila tidak ditangani, kemungkinan ukurannya akan terus bertambah. Makanya kita rekomendasikan usia sekolah dari mulai 6 atau 7 tahun sampai 18 tahun kita rekomendasikan periksa setiap 6 bulan sekali. Jadi jangan nunggu parah dulu nih, tapi memang kalau boleh sih 6 bulan sekali ya untuk usia remaja. 6 bulan sekali ya, jangan lupa. Next, usia-usia seperti saya 20, 30 sampai 40 tahun. Nah, periksa minimal 1 tahun sekali TVP. Usia produktif lah ya. Usia produktif. Karena apa? Usia pertumbuhannya sudah selesai. Betul. Tapi kita beraktivitas itu semakin tinggi TVP ya. Yang bekerja atau yang belajar dan lain sebagainya. Ketika mahasiswa pun kan mungkin frekuensi kita menatap layar atau belajar kan lebih tinggi lagi ya. Apalagi ketika kita bekerja sering menatap layar komputer. Nah, ini dipengaruhi oleh aktivitas. Makanya jangan lupa periksanya setiap 1 tahun sekali itu cukup untuk update lagi ukuran kita. Misalkan ketika usia kita 22 tahun kita -2 nih gitu kan ya sparisnya. Nah, ketika usia 23 tahun teman-teman ya sobat solid semua, saya sarankan untuk periksa ya. Karena apa? Dalam 1 tahun itu kita pasti banyak beraktivitas, terutama ketika orang yang sering aktivitasnya di depan layar. Nah, diperiksa untuk apa? Seperti yang tadi saya sebutkan ya, sebagai early warning gitu kan ya, pencegahan ya, apakah ukuran yang kita pakai selama 1 tahun ini masih relevan atau enggak gitu. Nah, biasanya ditandai kalau misalkan ukurannya sudah tidak sesuai ya, penglihatan kita ketika memakai kacamata itu nggak jelas lagi. Jadi tetap buram lagi gitu. Berarti bisa dikatakan kacamatanya yang ukuran lama sama yang baru itu udah nggak cocok berarti? Betul, jadi ukuran lamanya udah nggak cocok karena ketika pakai kacamata tetap aja lihatnya buram. Jadi nggak nyaman ya? Nggak nyaman gitu. Percuma pakai kacamata gitu kan. Secara fungsi kan kacamata untuk membantu penglihatan betul. supaya lihat jauh kita lebih jelas lagi. Tapi karena kemungkinan ada perubahan ukuran, kita pakai kacamata pun tetap buram. Nah, itu yang kita sarankan untuk periksa minimal 1 tahun sekali tapi. Nah, kalau misal tadi nih Pak udah ada ukuran kacamata terus dibiarkan karena dia udah nggak jelas nih lihatnya. Nah, itu kalau misal dibiarkan pakai kacamata lama ada efeknya nggak sih Pak? Iya betul. Nah, ini sering terjadi ya TVP ya. Mungkin karena kesibukan kita atau kita mungkin nggak aware tentang mata kita, atau mungkin yang lagi nabung untuk membeli kacamata baru gitu kan ya. Nah, saya sarankan ketika periksa minimal gitu kan ya, ganti lensanya aja nggak apa-apa. Jadi mengikuti ukuran pemeriksaan yang terbaru. Gitu. Akibatnya apa kalau misalkan enggak? Yang pertama, aktivitas kita pasti terganggu Betul. Karena apa? Kita pakai kacamata lihat jauhnya tetap buram. Gitu Dipaksa ya. Betul. Yang kedua adalah kemungkinan ada kenaikan minusnya atau miopianya secara progresif. Jadi kemungkinan akan bertambah. Nah, makanya kita sarankan tetap ya 1 tahun sekali harus diperiksa. Dan ketika ada perubahan ukuran, ya ikuti ukuran tersebut. Gitu. Justru jangan sampai kita 2 tahun, 3 tahun pakai kacamata ukuran yang lama. Karena di kita juga pernah ada kasus TVP. Gimana tuh Pak? Jadi ketika dia usia SMA, dia periksa nih, minusnya kalau nggak salah -3 silinder 1. Cukup lumayan besar. Betul, tapi karena dia keluar kota nih, gitu kan ya, dengan kesibukannya dan nggak mau beli kacamata selain di Zolaris TVP. Loyalitasnya tinggi juga ya. Nah, pada saat lulus kuliah dia pulang nih. Itu kan berarti ada rentang 3-4 tahun ya. Cukup lama lah ya. Betul. Nah, dari -3 silinder 1 tersebut diperiksa di kita, itu ada kenaikan yang signifikan TVP. Sampai -5, silindernya saya lupa berapa, tapi kenaikannya signifikan. Nah, itu salah satu contohnya ketika kita aware tentang mata kita, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, ketika kita abai, hal tersebut bisa terjadi pada mata kita. Apalagi aktivitasnya sering membaca dekat. Begitu kan. Berarti kalau misalnya dibiarkan terus-menerus nih dengan ukuran yang lama juga ternyata nggak baik ya sahabat Zolaris. Betul. Ya. Nah, untuk itu nih Pak, kira-kira ada tips gak sih untuk tadi sahabat Zolaris misal yang
udah ada ukuran refraksi tapi pengen ganti kacamata gitu, itu tuh gimana nih Pak tipsnya? Oh iya, oke. Nah mungkin saya buat sobat Zolari semuanya ya, ada 3 tips yang kita bagikan. Yang pertama, yang tadi saya kupas ya, bahwa periksa mata itu di usia remaja menuju dewasa cukup 1 kali dalam 1 tahun, gitu. Yang kedua, periksanya di mana? Pastikan pemeriksaannya di optik yang memiliki sumber daya refraksionis optis ya, atau optik-optik yang sudah berizin, atau bisa juga ke eye center atau ke rumah sakit yang ada dokter matanya. Karena apa? Supaya hasilnya memang tepat. Karena pertama, alat-alatnya mendukung. Betul. Yang kedua, sumber dayanya, tenaga medisnya juga ahli atau tersertifikasi. Ya. Nah, yang ketiga, ketika terjadi perubahan ukuran, pastikan teman-teman sobat Zolari semuanya pakai ukuran tersebut. Gitu. Kalau misalkan bingkai kacamatanya masih bagus ya sudah, ganti lensa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kalau misalkan kita mau update model kacamata yang terbaru juga boleh. Tapi yang pasti ketika ukurannya berubah, pakailah ukuran yang terbaru. Oke, supaya lebih nyaman juga ya tentunya pas dipakainya ya. Betul. Gitu, kasihan juga kan kalau misalnya mata kita dibiarkan secara terus-menerus nih udah nggak jelas tapi dipaksakan. Nah sahabat Zolaris, jadi jangan ragu ya untuk memeriksakan kesehatan penglihatan mata kita secara berkala nih. Tentunya tadi juga sudah dibahas dari mulai rentan waktu yang idealnya berapa dan juga kapan sih kita harus memeriksakan mata kita. Jadi jangan sampai ditunggu kalau udah ada keluhan nih Pak ya. Jadi memang walaupun teman-teman belum ada keluhan gitu atau sahabat Zolaris memang udah ada ukuran refraksi sebelumnya, itu baiknya segera ditangani datang langsung ke ahlinya gitu. Nah sahabat Zolaris, sekian untuk episode Ruang RO kali ini Bapak. Terima kasih, pembahasannya seru banget dan tentunya menambah pengetahuan juga nih untuk sahabat Zolaris di rumah dan juga untuk Fevi gitu. Nah untuk itu jangan lupa di like, komen dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Zolaris nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih banyak. Dadah.